Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana semestinya kita sebagai seorang muslim harus siang dan malam, pagi dan sore meminta nikmat tersebut kepada Allah. Dan di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu adalah doa yang senantiasa dibaca dan dibaca kaum muslimin ketika mereka berada di pagi hari dan ketika mereka berada di sore hari. Allahumma afini fi badani, ya Allah, berikan afiat terhadap jasadku, terhadap tubuhku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah, berikan kesehatan terhadap pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah, berikan kesehatan terhadap penglihatanku. La ilaha illa anta, yang tiada ilah berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan di antara salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di pagi hari dan di sore hari, atau yang kita kenal dengan zikir pagi sore. Dan di antara salah satunya adalah kita terus-menerus minta kesehatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah, ya Allah, berikan kepadaku kesehatan dan afiat. Afiat, afwa, kesehatan, afiat. Afiat itu artinya adalah sehat zahir dan batin, rohani dan jasmani. Itu artinya afiat. Dan derajat afiat itu lebih tinggi daripada afwa, sehingga kita dituntut dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Minta kesehatan kepada Allah Azza wa Jalla. Siang dan malam kita minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat sehat adalah nikmat yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita iman dan Islam. Dan kita sering-sering dan kita tidak bosan-bosan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, terutama di akhir-akhir, di hari-hari terakhir sekarang, kita melihat banyak yang tersebar penyakit-penyakit yang melanda kaum muslimin. Dan alangkah indahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita jauh-jauh hari untuk jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang tadi telah kita sebutkan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ubtala min tahti, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Itu merupakan doa yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah tetap dan agar kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, tidak lupa pula kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, nabi yang sangat sayang kepada kita sebagai umatnya, nabi yang mengajarkan kepada kita segala hal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang tidak pernah putus asa berusaha bagaimana supaya umatnya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah ad-dalalah, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang siang dan malam. Itu namanya dalalah. Nabi menunjukkan kepada kita segala-galanya. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang harus kalian lakukan, ini yang kalian tinggalkan. Karena Nabi sayang kepada kita. Nabi ingin agar umatnya masuk ke dalam surga. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, bahwa sesungguhnya seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan, yang malas, yang tidak mau masuk ke dalam surga tersebut. Memang apakah ada umat Nabi yang tidak mau masuk surga? Banyak dan ada. Siapa yang tidak mau masuk surga? Nabi SAW menyebutkan,
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa pula yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka Nabi menjelaskan dan menyebutkan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang betul-betul taat kepadaku, kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak mau patuh dan berbuat maksiat, mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mempelajari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah mereka-mereka yang enggan masuk ke dalam surga. Maksudnya apa, ikhwatal Islam? Ketika kita ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perjumpaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia tidak mungkin ada, karena Nabi kita sudah meninggal. Kecuali mereka-mereka yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, mereka yang bisa berjumpa di dalam mimpi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak semua orang yang mendapatkan demikian, hanya segelintir orang saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku, kata Nabi. Namun tidak semua orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Terutama ikhwatal Islam, disinilah syaitan bermain. Dia datang kepada manusia di dalam mimpinya, kemudian dia mengatakan, saya adalah Muhammad. Sehingga dari sinilah penyelewengan yang terjadi kepada anak Adam melalui mimpi tersebut, karena mimpi masalah gaib. Tidak ada yang tahu kecuali mereka yang bermimpi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka mereka betul-betul melihatku, karena syaitan tidak akan pernah bisa menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak semua orang yang bisa melihat Nabi di dalam mimpi, ikhwatul Islam. Walaupun kita semuanya berharap bagaimana supaya kita bisa berjumpa dengan baginda yang mulia di dalam mimpi sebelum kita berjumpa betul-betul di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya adalah harapan kita. Namun yang harus kita tahu, ketika kita ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita betul-betul belajar tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib belajar tentang sejarah baginda yang mulia. Kita wajib tahu agama yang Nabi bawa kepada kita semuanya. Dengan arti kata, kita wajib belajar tentang agama. Sehingga sebuah hadis yang populer, yang senantiasa kita dengar dan disebutkan oleh para ulama, para kiai, para ustaz, talabul ilmi fariidah, bahwa mencari, mengetahui tentang agama Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, fariidah, fardu, hukumnya wajib setiap individu kaum muslimin tahu tentang agamanya. Kenapa demikian? Karena kita ingin masuk ke dalam surga bersama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatal Islam, siang dan malam kita berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan di antara salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah, dan kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, dan kita berharap dengan kecintaan kita kepada Nabiullah kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang masyhur, sebuah hadis yang sering kita dengar, hadis salah seorang A'rabi, yaitu salah seorang Badui yang datang dari pedalaman, datang ke kota Madinah ingin berjumpa dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai di kota Madinah dan ketika dia berjumpa dengan baginda yang mulia di dalam Masjid Nabawi, di depan khalayak atau di depan para sahabatnya, maka orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ini pertanyaan orang Badui tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung bertanya yang demikian. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Dan kita tidak tahu, ikhwatul Islam, hari kiamat itu tidak satu pun yang tahu. Bahkan Nabi kita yang mulia tidak tahu. Bahkan malaikat Jibril pun, malaikat yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yang menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul, juga tidak tahu tentang kapan terjadi hari kiamat.
Jadi kalau ada yang tahu tentang hari kiamat, kiamat terjadi pada tahun 2020, 2021, 2022, ketahuilah dia dukun 100%. Karena tidak tahu yang tentang terjadi hari kiamat. Nabi saja, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang hari kiamat. Sehingga dalam sebuah hadis yang kita kenal dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Jibril datang kepada baginda yang mulia, maka apa kata Nabi? Jibril bertanya, bagaimana tentang hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya Nabi, yang bertanya malaikat Jibril, sama-sama tidak tahu. Kemudian ada manusia yang tahu. Sehingga sebagaimana tadi yang telah disebutkan, tidak satu pun yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, orang ini datang kepada Nabi sambil bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah SAW tidak menjawabnya karena Nabi tidak tahu jawabannya. Namun Nabi kembali bertanya, wahai fulan, wahai kamu yang bertanya datang dari pedalaman, kamu bertanya tentang hari kiamat, madza a'dadta laha? Kalau seandainya kiamat itu terjadi, karena kiamat itu ada dua. Yang pertama, seluruh kita kaum muslimin, bahkan mereka yang juga bukan Islam, akan terjadi kiamat kepadanya, yaitu dengan kematian. Man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang wafat dan meninggal, maka sudah terjadi kiamat terhadap dirinya. Itu kiamat yang pertama. Dan kiamat yang kedua, yaitu kiamat yang kita kenal dengan kiamat ditukarnya oleh Allah Azza wa Jalla dunia kita ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Ibrahim dan di ayat-ayat terakhir surat Ibrahim. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi kembali bertanya kepadanya, wahai fulan, madza a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan kalau seandainya terjadi hari kiamat? Berarti pertanyaan tersebut juga untuk kita semuanya. Kalau seandainya terjadi hari kiamat, baik kiamat terhadap diri kita pribadi ataupun kiamat besar, apa yang sudah kita bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Apa persiapan kita? Dan kita ikhwatul Islam sering kita sebutnya, kita melakukan ibadah umrah, yang mungkin umrah kita lakukan tidak lebih daripada 15 hari, 16 hari, 17 hari. Ada sebahagian kaum muslimin yang melakukan ibadah haji yang tidak lebih daripada 40 hari, 45 hari. Sebentar. Namun bisa kita bertanya kepada diri kita pribadi, ketika kita sebelum datang ke kota Makkah dan kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah, berapa lama persiapan yang telah kita siapkan? Umrah cuma 2 minggu, persiapan mungkin kita ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun sudah mempersiapkan ingin melakukan ibadah umrah, padahal umrahnya hanya 2 minggu. Kita tahu umrah tidak lebih dari 2 minggu atau 3 minggu atau maksimal 30 hari. Namun coba lihat persiapan yang kita lakukan. Cari pakaian yang pas, cari sandal yang pas. Orang Sumatera tidak puas dengan sandal yang ada di Sumatera, terpaksa dia pergi ke Jawa. Orang Jawa tidak puas dengan pakaian yang ada di Jawa, terpaksa dia pergi ke Malaysia. Orang Malaysia tidak suka atau tidak puas dengan yang ada di Malaysia, dia pergi ke Singapura. Demi persiapan melakukan ibadah umrah, banyak persiapan yang dilakukan kaum muslimin, banyak. Padahal tidak lebih daripada 2 minggu, 3 minggu, maksimal 30 hari. Namun persiapan kita ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun untuk mempersiapkan datang ke tanah haram. Kenapa? Karena dia mengetahui dia datang ke sebuah tempat yang paling mulia. Nah, ikhwatul Islam, kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan tidak lebih daripada 60-70 tahun saja. Karena anak Adam, terutama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan umur kita tidak lama, 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Setelahnya apa? Dikuburkan, kiamat. Berapa lama kita dikuburkan? Kita tidak tahu. Bisa jadi 100 tahun, 200 tahun, 2000 tahun, 20.000 tahun, kita tidak tahu. Kemudian terjadi hari kiamat. Berapa lamanya? Ilal abad, selama-lamanya. Nah, kalau persiapan umrah yang 2 minggu saja kita persiapkan sedemikian rupa, bagaimana perjalanan kita berabad-abad bahkan sampai selama-lamanya? Apa yang sudah kita persiapkan?
sebuah tanda tanya ikhwatal Islam yang harus semuanya kita jawab dan harus kita persiapkan. Dan di antara salah satu persiapan tersebut, sebagaimana jawaban Badui yang datang kepada Nabi ini. Dan semoga nanti kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, Nabi bertanya kepadanya, "Madza a'dadta laha, wahai fulan? Kalau seandainya terjadi hari kiamat, apa persiapanmu? Apa yang kamu bawa?" Maka Badui tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan. Saya tidak ada persiapan kecuali hubbullahi wa rasulih. Kecuali aku betul-betul cinta kepada Allah dan aku betul-betul cinta kepadamu ya Rasulullah." Kata Badui tersebut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi mendengarkan apa yang dijawab oleh Badui ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tadi bertanya, "Anta ma'aman ahbabta." Wahai kamu yang bertanya, kamu akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang kamu cintai. Dan kita semua bersaksi, kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasulullah, dan kita berharap kepada Allah agar kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik yang ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Sehingga kita harus belajar ikhwatul Islam, bagaimana kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada para sahabat, kita cinta kepada para ulama, kita cinta kepada orang-orang yang saleh, kita cinta kepada para syuhada, kita cinta kepada mereka semuanya, karena mereka adalah sebaik-baik orang yang harus kita cintai. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, para nabi, para ulama, para syuhada, para orang-orang saleh, wajib kita cinta kepada mereka. Dan terbiasa dan wajib kita membiasakan diri kita ini untuk mencintai orang-orang tersebut, guna dan tujuan agar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Namun ingatlah ikhwatul Islam, jangan pernah ajarkan kepada diri kita, kepada keluarga kita mencintai sesuatu yang tidak baik, apalagi cinta kepada orang-orang kufar, cinta kepada mereka-mereka yang menyembah berhala, cinta kepada mereka-mereka yang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada mereka yang biasa melakukan maksiat, cinta kepada pemain bola yang mereka bukan beragama Islam, cinta kepada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ingatlah, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Sehingga apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma faridna bi syai'." Kami sangat bahagia, tidak ada kebahagiaan yang paling kami rasakan kecuali ketika Nabi menyebutkan yang demikian, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Maka apa kata Anas bin Malik? "Saksikanlah bahwa kami semuanya cinta kepada Allah, dan kita semuanya cinta kepada Rasulullah, dan kita cinta kepada Abu Bakar, kita cinta kepada Umar, walaupun kita tidak bisa melakukan amalan seperti yang mereka lakukan. Namun kita berharap dengan kecintaan kita kepada mereka, maka Allah kumpulkan kita bersama orang-orang tersebut." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemarin kita selesai menyebutkan beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah kita sebutkan ada 7, ada 8 atau ada 9 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat? Kemarin sudah dijawab oleh saudara kita. Sekarang siapa yang masih ingat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi meninggal? Wasiat Nabi sebelum Nabi meninggal. Kita sebutkan kemarin, Nabi sakit selama 13 hari lamanya. Di akhir bulan Safar, Nabi sudah terbaring di rumah ibunda kita Maimunah. Kemudian ketika Nabi berbaring di rumah ibunda kita Maimunah, karena memang kebetulan jatahnya untuk ibunda kita Maimunah, dan setiap hari itu pula Nabi menyebutkan, "Aina ana gadan, aina ana gadan." Di mana aku besok? Di mana aku besok?
dan para sahabat dan para istri Nabi tahu kalau Nabi ingin sakit di rumah ibunda kita Aisyah, sehingga akhirnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selama 12 hari lamanya di awal bulan Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di sana ada beberapa wasiat Nabi yang Nabi sampaikan kepada kita, dan tugas kita adalah bagaimana supaya melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin telah kita ulang sedikit, ada 7, ada 8, atau ada 9. Siapa yang bisa mengulang? Wasiat Nabi, wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, siapa yang hafal? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Nah, yang di belakang yang pertama angkat tangannya. Silakan Bang, silakan. Yang pertama. Yang pertama, anjuran berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kedua, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik. 3. Larangan adanya dua agama di bumi Arab dengan sanad jalur dan sahih. Larangan adanya dua agama di bumi Arab. Nah, baik. Mengeluarkan orang musyrikin dari tanah haram. Terus. Perintah menjaga salat. Menjaga salat. Terus. Perintah menjaga budak-budak. Terus. Kabar gembira. Ini Google atau Wikipedia? Baca-baca. Tidak apa-apa, silakan. Tidak apa-apa, sambil kita belajar ya. Tidak apa-apa. Baik. Terus. Jangan bikin pusing Google ya. Insya Allah. Terus. Apa lagi? Jaga kaum Ansor. Mencintai kaum Ansor. Mencintai kaum Ansor. Terus. Apa lagi? Dan negeri. Buat baik terhadap Wanita. Wanita. Masya Allah. Tabaraka Rahman. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tidak apa-apa ya, walaupun Google. Namun setelah ini insya Allah akan hafal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Ini merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ikhwatal Islam, kita juga akan menyebutkan ada salah satu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal atau di akhir-akhir kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ikhwatal Islam, terutama di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak bermunculan mereka-mereka yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kenal dengan yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia juga muncul ketika Nabi hidup dan di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia pernah mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, apa kata Musailamah? Hai Muhammad, aku Nabi sebagaimana kamu juga Nabi. Nah, kalau kita sama-sama Nabi, ayo kita bagi dua tanah Arab. Dia sudah muncul di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi belum menggubrisnya. Kemudian juga yang muncul di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih banyak orang-orang Rum yang sudah kalah di peperangan yang kembali ingin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya Nabi pernah melakukan peperangan yang bernama Tabuk. Peperangan Tabuk atau daerah Tabuk yang kita kenal yang ada di daerah Arab Saudi ini, yang jaraknya dari kota Madinah sekitar 600 kilo berjalan kaki. Coba bayangkan bagaimana perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian melawan orang-orang yang ada di sana, orang-orang Romawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya juga ingin mengutus salah seorang sahabat yang mulia yang kecil. Siapa namanya? Usama. Jadi Usama ini adalah nama yang baik ya. Usama ini adalah anak yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Zaid. Zaid ini dulu pernah menjadi Zaid bin Muhammad, pernah dijadikan anak angkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah turunkan sebuah firman atau sebuah ayat di dalam surat Al-Ahzab yang mana tidak boleh bagi kaum muslimin apabila mereka mengambil anak yatim kemudian mereka nisbatkan kepada dirinya, karena setiap manusia wajib mereka nisbatkan kepada orang tuanya. Misalnya ada di antara kaum muslimin, mereka belum diberikan rezeki anak, kemudian mereka mencari anak yang lain, kemudian dinisbatkan kepada dirinya. Atau misalnya seperti yang mereka bekerja PNS misalnya, pegawai negeri, supaya bisa ada warisan dicatat nama anaknya sebagai anak warisannya. Tidak boleh di dalam Islam, ikhwatul Islam.
wajib dinisbatkan kepada ayah kandungnya, dan dosa besar apabila seseorang menisbatkan kepada selain orang tuanya. Kemudian ikhwatal Islam, dan ini di antara sedikit yang bisa kita sampaikan. Di antara ajaran baginda Rasulullah SAW, ini sekedar usulan ya, memberi nama jangan terlalu panjang-panjang. Seperti misalnya kita yang ada yang 4 kata, ada yang 5 kata. Ini sebenarnya ikhwatal Islam, kenapa diberi panjang nama-nama tersebut? Ini sebenarnya adalah tradisi, bukan dari tradisi Islam. Sedangkan tradisi Islam, mereka nisbatkan kepada nama ayahnya. Misalnya namanya, siapa namanya? Contohnya nama-nama daerah kita. Misalnya namanya siapa? Misalnya Saleh bin, nama ayahnya langsung nama ayahnya. Sedangkan nama-nama kita biasanya panjang-panjangnya. Ini kenapa dilakukan demikian? Ini adalah tradisi, bukan dari Islam. Karena memang agama di luar Islam, mereka tidak tahu nama ayahnya. Karena banyaknya perzinahan yang terjadi di kalangan mereka, sehingga mereka bikin panjang nama-nama tersebut untuk menyamarkan nama kakek, nama ayah dan kakeknya serta nama kabilahnya. Sehingga dianjurkan bagi kita kaum muslimin, kasih nama satu kalimat saja, namun langsung dinisbatkan kepada ayahnya. Misalnya dia orang Melayu, misalnya namanya Muhammad, ayahnya Saleh, Muhammad bin Saleh Al-Malawi misalnya. Selesai, dinisbat kepada kita. Dan begitulah baginda Rasulullah SAW. Nah, Zaid ini ikhwatal Islam, Zaid ini pertama dinisbatkan kepada Nabi kita, Zaid bin Muhammad. Namun Allah turunkan surat Al-Ahzab yang mana Allah melarang kita menisbatkan kecuali kepada ayah kita. Makanya langsung dinisbatkan kepada Zaid bin Harithah. Nah, dari Zaid ini lahir keturunan bernama Usamah bin Zaid bin Harithah, seorang anak yang paling dan sangat dicintai baginda Nabi SAW. Di akhir kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjadikan Usamah ini sebagai pasukan perang yang ingin menghadapi musuh orang-orang Romawi. Umur Zaid ini belum lebih daripada 20 tahun. Namun Nabi sudah memerintahkan dia untuk menjadi pemimpin pasukan perang karena dia ahli dan dia pintar dan dia disukai Nabi SAW. Kemudian di kota Islam, akhirnya Zaid ini keluar dari kota Madinah. Belum sampai jaraknya jauh dari kota Madinah, ternyata mereka mendengar Nabi SAW sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika mereka dengar Nabi sudah dipanggil SAW, maka Usamah ini bersama pasukannya tidak jadi atau berhenti di tempat mereka, karena mereka tidak berani melanjutkan perjalanan. Mereka ingin menunggu apa yang harus mereka lakukan. Ini tentang Usamah bin Zaid, dan kita akan kembali kepada Usamah bin Zaid tersebut. Kemudian di kota Islam, kemarin kita menyebutkan Nabi kita meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin, di waktu duha, yang mana pada pagi harinya Nabi SAW masih sempat untuk membuka tirai yang ada di rumahnya. Ketika para sahabat mereka melakukan salat subuh berjamaah yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah SAW membuka tirai dari rumahnya. Melihat para sahabat sedang melakukan salat subuh berjamaah, maka Nabi tersenyum, Nabi bahagia, dan itu adalah senyuman terakhir yang dilontarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan semenjak hari itu dan semenjak senyuman tersebut, Nabi tidak pernah lagi tersenyum kepada para sahabatnya, karena memang pada hari itu adalah hari terakhir Rasulullah SAW berada di dalam dunia ini. Kemudian ikhwatal Islam, akhirnya selepas Rasulullah SAW tersenyum kepada para sahabatnya, maka Rasul kembali menutup tirainya, dan para sahabat menyangka Nabi SAW akan sembuh dan akan kembali bergabung dengan mereka semuanya. Sehingga para sahabat tersebut mereka kembali bekerja seperti biasa, terutama hari terakhir Nabi SAW. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa hari terakhir hari Senin para sahabat kembali bertanya? Karena di pagi harinya mereka melihat Nabi tersenyum, dan mereka mengetahui dan mereka yakin dan mereka berharap Nabi akan sembuh dan kembali bergabung bersamanya. Sehingga mereka kembali bergabung, kembali bekerja, dan diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang dia kembali pergi ke sebuah tempat yang bernama Sunah, yang berada di antara Masjid Nabawi dan Masjid Quba, namanya Sunah, yang dia pergi berkebun karena melakukan aktivitas seperti biasa, karena mereka tahu di pagi harinya tadi Nabi SAW tersenyum
dan mereka sangka bahwa Nabi SAW akan sehat bergabung bersamanya. Namun ikhwatal Islam, ketika waktu duha yang sudah agak sedikit meninggi, Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Rasulullah SAW, dan hari ini adalah hari yang paling susah, hari yang paling suram, hari yang paling gelap dirasakan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kemarin telah kita sebutkan, bagaimana keadaan para sahabat. Utsman bin Affan ketika ada orang lewat dan mengucapkan salam, dia tidak sadar siapa yang lewat dan dia tidak dengar, saking pusingnya Nabi SAW dan mertua dia meninggal dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi betul-betul meninggal, dan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika Abu Bakar berbicara kepada mereka bahwa Nabi kita betul-betul sudah meninggal, dan akhirnya kaum muslimin ketika mereka sudah berada di Saqifah Bani Sa'idah atau Saqifah yang ada di samping Masjid Nabawi kita ini di samping kanan, di sanalah orang-orang Ansar berkumpul, yang mana pada akhirnya terpilihlah Abu Bakar yang memimpin kaum muslimin. Kemudian ikhwatal Islam, yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah dia terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin, maka yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana menyelenggarakan tubuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan, dan Nabi dimandikan dengan pakaiannya, tidak sama dengan kita. Kalau kita dimandikan, dibuka pakaian kita ini kemudian ditutup kembali dengan pakaian yang lainnya, supaya yang membersihkan dan yang memandikan jenazah mudah untuk membersihkan. Namun tidak demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dimandikan dengan pakaian yang beliau pakai tidak boleh dibuka untuk menjaga kehormatan yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah